Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur sebab karena kebaikan Tuhan kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah Tuhan kami masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah hanya Engkau yang disenangkan Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Kuasanya tak berubah.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi. Dengan sungguh-sungguh kita memang berdoa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesus, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, kasih-Mu hanya terkesan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus Engkau Tuhan bumi. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Benar Tuhan, bahwa sungguh apakah yang bisa kami lakukan? Apakah yang bisa kami balas Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas kasih dan pengorbanan-Mu atas setiap kami? Tuhan, saat ini ketika setiap telinga mendengar dan setiap hati yang mau terbuka, biarlah Roh Kudus berkuasa mengurapi, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar boleh meneguhkan, mengubahkan, dan bahkan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tahu apa yang harus kami lakukan untuk membalas seluruh cinta dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini akan kita ambil dari 3 bagian Alkitab. Mengapa saudara-saudara? Karena saya melihat bahwa 3 bagian ini paralel, sehingga
saya membuat kita untuk bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini. Ayat utama firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 17. Galatia pasal 6 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Ayat yang kedua ada di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke 18. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kemudian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat bagian firman Tuhan yang ketiga ada dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kita tidak akan bacakan, saudara-saudara bisa membacakan di rumah masing-masing. Itu tentang budak atau hak budak Ibrani, ya. Saudara-saudara bisa membacakan itu, membaca di rumah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 3 bagian ayat ini paralel dan membicarakan hal yang sama, yaitu tentang budak. Sehingga sesuai dengan bacaan dan hasil perenungan, saya memberi judul khotbah hari ini, Tanda Budak. Saudara-saudara, bacaan kita dalam Galatia 6 ayat 17 tadi adalah bagian penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Setelah dia menegur mereka dengan keras karena begitu cepat berbalik dari Injil yang diberitakan Paulus kepada Injil yang lain, ada pengajar-pengajar Yahudi yang menawan jemaat Galatia dengan memadukan kasih karunia pembenaran oleh sebab iman dengan melakukan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Sehingga pada pasal 6 ayat 15 Paulus berkata, "Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya." New reborn, kelahiran kembali, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Mereka juga merendahkan kerasulan Paulus, sehingga Paulus membela dan mempertanggungjawabkan kerasulannya yang dia terima sendiri dari Tuhan Yesus. Dan justru dengan itu ia berkata dalam ayat bacaan kita di awal sebagai ayat utama kita, Galatia 6 ayat 17, "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Janganlah ada orang yang menyusahkan. Paulus mau mengatakan, setelah saya menjelaskan semuanya pada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 sampai 6, ke depan janganlah ada orang yang menyusahkan, menyulitkan Paulus, karena dia sudah memberikan pertanggungjawaban tentang kerasulannya, Injil yang dia terima sendiri dari Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu, Paulus mengatakan, "Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus." Apa yang dimaksud Paulus bahwa dia memiliki tanda-tanda milik Yesus pada tubuhnya? Tanda-tanda apakah itu? Saudara-saudara, kata tanda dalam ayat bacaan kita dalam bahasa Yunani adalah stigma. Bentuk jamaknya stigmata. Nah, pada zaman kekuasaan Romawi bisa dikatakan tuan-tuan atau para pemilik budak menggunakan tanda pada tubuh budak-budaknya dengan cara membuat goresan pada tubuh mereka sebagai tanda kepemilikan. Sehingga jika budak-budak itu melarikan diri, mereka akan mudah dikenali saat penangkapan kembali. Nah, tanda itu biasanya ada pada daun telinga budak itu. Kadang-kadang tanda itu terletak pada wajah, tangan, lengan, atau bagian tubuh lainnya. Dan orang-orang Yunani menamakan tanda atau cap untuk budak itu sebagai stigma, bentuk jamak stigmata. Nah, bahasa Inggris mengambil kata ini stigma atau tanda. Namun
Namun pada zaman Rasul, kata stigma itu adalah kata untuk goresan, tusukan, atau tanda pada tubuh seorang budak. Nah, saudara-saudara, tanda-tanda atau stigmata apa yang dimiliki Paulus pada tubuhnya? Paulus menjelaskan ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan kita juga bisa mengetahuinya dari kitab para rasul. Paulus berkata, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Artinya apa, saudara-saudara? Paulus sudah menerima 195 kali cambukan dari orang Yahudi. Bukan karena pelanggaran kriminal atau moral, tetapi karena Injil Yesus Kristus. Bagaimana mungkin saudara-saudara tidak meninggalkan bekas pada tubuh Paulus? 1 kali cambukan saja, saudara-saudara, bisa menimbulkan bekas yang mungkin tidak akan hilang. Ini 195 kali cambukan. Dan tidak hanya itu, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, dan bahkan dikira sudah mati. Saudara-saudara, kita ingat peristiwa di Listra. Bagaimana mungkin dilempari sampai dikira sudah mati dan tidak ada bagian tubuhnya yang hancur atau berdarah-darah? 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, kata Rasul Paulus, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kita tahu, saudara-saudara, Paulus menghidupi dirinya dan pelayanannya dengan membuat tenda. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara-saudara, bagaimana atau kurang apa lagi bagi kita untuk memahami gambaran dari tanda-tanda goresan-goresan, luka-luka atau stigmata yang dimaksud Paulus ada pada tubuhnya. Saudara-saudara, kata tanda stigma yang melekat pada tubuh Paulus ini, yang pada zamannya dipakai untuk menggores tubuh para budak oleh tuan-tuannya, dipakai Paulus untuk menjelaskan, mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai milik Kristus, budak Kristus. Karena goresan, stempel itu sebagai tanda kepemilikan. Karena pada tubuhnya, kata Rasul Paulus, pada tubuhku ada stigmata, tanda-tanda goresan milik Yesus. Artinya Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai budak Kristus. Karena menjadi budak Kristuslah yang membuat dia mengalami semua tanda-tanda stigmata pada tubuhnya. Saudara-saudara, mengapa Paulus menjalani kehidupan sebagai budak Kristus dengan semua tanda-tanda yang menyertainya? Tanda yang saya maksud tentunya bukan tanda-tanda mujizat yang terjadi yang memang banyak menyertai pelayanan Paulus, tetapi berbagai tanda luka yang didapat sepanjang pelayanannya, seperti yang saya uraikan tadi di atas. Saudara, mungkin di Indonesia khususnya, konotasi kata hamba mengalami distorsi atau pergeseran makna. Karena kata hamba, khususnya bagi kita lingkungan gereja, kata itu melekat pada para pendeta, evangelis, pelayan mimbar sebagai hamba Tuhan, yang artinya memiliki jabatan, kedudukan dalam organisasi gereja. Padahal saudara-saudara, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hamba itu juga sama dengan yang di Alkitab, yaitu abdi atau budak belian. Kadang-kadang dalam terjemahan KJV atau Alkitab Bahasa Indonesia juga memperhalus, menggunakan kata yang halus sehingga menyembunyikan keistimewaan bahkan maksud dari kata yang dipakai. Misalnya dalam Roma 1 ayat 1, Filipi dan Titus dikatakan Paul, a servant of Jesus Christ. Atau dalam
TBLAI, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Apa sesungguhnya yang Paulus tuliskan di sini? Adalah Paulus, doulos iseu Christo. Paul, a slave of Jesus, atau Paulus, budak Yesus Kristus. Sesekali lagi saudara-saudara, mengapa Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai budak atau hamba Kristus? Kita akan masuk membahas bacaan kedua ayat firman Tuhan kita dalam Roma 6 ayat 18 yang ditulis oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat sebelumnya berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, kata Rasul Paulus. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Tuanmu dulu dosa, tetapi sekarang sudah dimerdekakan dari sang tuanmu dan berganti tuan yang baru, yaitu kebenaran, yaitu Kristus. Dosa berakhir dengan kematian, sebab upah dosa adalah maut. Dulu hamba dosa, hamba kematian, yang menjadi tuan adalah maut, kematian. Tetapi sekarang syukur kepada Allah, sudah dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan dari kematian dosa yang jadi tuan kita sebelumnya. Kita yang tadinya mati karena sang tuan kita adalah dosa, dimerdekakan. Artinya kita dilepaskan, dibebaskan dari dosa, dari sengat maut yang mencengkram kita. Artinya kita dihidupkan, menjadi hidup, dimerdekakan dari dosa, kematian, menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, sudah dimerdekakan tidak berarti sudah selesai. Sudah dibebaskan dari tuan kita yang lama, yaitu maut, kebinasaan, tidak berarti selesai. Dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Tuan kita baru, tetapi kita tetap hamba budak. Tuan kita setelah dimerdekakan adalah Kristus sang kebenaran. Proses kita dimerdekakan dari dosa, dari kematian, itu pekerjaan karya Kristus semata. Tidak ada campur tangan kita sedikit pun, karena kita budak-budak tawanan dosa dalam kungkungan kematian. Itu satu hal. Tetapi persoalan menjadi budak-budaknya Kristus sang kebenaran, itu hal lain. Itu perlu respon, kerelaan, kesediaan, dan tindakan aktif dari diri kita untuk melakukannya. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, saat Kristus memerdekakan kita dari budak dosa, itu berarti kita hidup bebas dari kematian, terlepas dari maut. Hanya orang hidup yang bisa berespon, menyatakan kesediaan dan kerelaan untuk taat. Orang mati tidak mungkin melakukannya. Hanya orang hidup yang bisa melakukan itu. Jadi tidak berhenti sudah dimerdekakan dan berpikir sekarang saya sudah bebas dari perbudakan dosa, sudah terlepas dari jerat maut, maka sekarang saya sudah merdeka, tidak terikat lagi. Saya tinggal menikmati kemerdekaan saya, menunggu Kristus datang menjemput bawa ke sorga. Oh, tidak demikian, saudara-saudara. Kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika berujung pada menjadikan diri sebagai budaknya Kristus sang kebenaran. Tanpa penghambaan diri pada sang kebenaran, maka kemerdekaan itu bisa saja palsu. Atau kita sudah merdeka, tapi masih seperti orang mati yang tidak merespon terhadap kemerdekaan yang diberikan Kristus. Karena kita terlena dengan euforia kemerdekaan. Oh, bahwa maut sudah dikalahkan oleh Kristus, kita menang, bersorak-sorai, dan terus tinggal dalam zona nyaman kemerdekaan, tidak beranjak. Itu adalah gambaran daripada kanak-kanak rohani yang selalunya mau susu, tidak mau makanan keras, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Padahal Paulus berkata, kamu dimerdekakan dari dosa menjadi hamba budak kebenaran. Ini adalah paket kemerdekaan yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Tanpa berujung pada menjadi hamba kebenaran,
maka kemerdekaan kita itu palsu. Saudara-saudara, bukankah itu paralel dengan iman tanpa perbuatan mati? Maka kemerdekaan dari dosa tanpa penghambaan menjadi sang budak kebenaran. Maka itu juga mati karena kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Masih jadi hamba dosa, berarti masih dalam maut kebinasaan. Saudara-saudara, mengapa Paulus mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai budak Kristus? Mengapa dia rela dan memberi diri sebagai budaknya sang kebenaran, setia sampai akhir dengan stigmata, tanda luka-luka goresan memenuhi seluruh tubuhnya? Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 10 ayat 24-25, Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Yesus yang adalah sang firman, yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, doulos, budak. Dan dia inilah, Yesus inilah yang digambarkan Nabi Yesaya sebagai budak, hamba yang menderita, bahkan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa menempatkan dirinya sebagai budak, menderita sampai mati taat kepada kehendak Bapanya. Dari sejak kelahirannya ke dunia, tempat pertamanya adalah palungan, tempat makan binatang. Karena bagi Maria yang tersedia adalah kandang domba untuk melahirkan. Saudara-saudara, Yesaya pasal 3, pasal 53 dengan sangat jelas menggambarkan apa yang dialami oleh sang doulos, hamba, budak yang sangat-sangat menderita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Semua dosa kejahatan ditimpakan kepadanya. Dia dianiaya tanpa batas, tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Bahkan dalam keadaan tergantung di salib, yang keluar adalah kasih dan pengampunan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita yang mati karena dosa dihidupkan karena kematian Kristus menggantikan kita. Kristus memerdekakan kita dengan jalan menghambakan diri kepada Bapa, menjadi doulos Bapanya, menjadi budak Bapanya sendiri. Kemerdekaan kita dari dosa dibayar oleh Kristus dengan dirinya, nyawanya, darahnya, dengan jalan menjadikan dirinya budak sampai mati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mengalahkan maut, Kristus membebaskan semua tahanan, yaitu kita semua umat pilihannya, umat tebusannya, dan satu demi satu dimeteraikan. Kata meterai itu spragiso, distempel, bukan seperti binatang yang dicap dengan besi panas supaya tanda itu tidak hilang. Tetapi ketika kita dicap, dimeteraikan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah tanda dari anak domba dalam kitab Wahyu bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Bukan tanda binatang, tetapi tanda anak domba bagi kita umat manusia. Yang ditebusnya adalah spragiso, meterai, cap Roh Kudus. Itulah jaminan kepastian keselamatan kita karena Roh Kudus yang dimeteraikan pada kita umat tebusannya, dimerdekakan, menjadi ciptaan baru, akan menyertai kita selama-lamanya. Itulah tanda meterai, spragiso, kepemilikan Allah terhadap kita. Apalagi yang kita mau katakan, apalagi yang Paulus mau lakukan untuk membalas kasih dan pengampunan yang berkorban demikian dalam, tak terhingga, tak terukur, tak terpikir, dan tak terkatakan. Paulus tahu dengan persis hal itu, saudara-saudara.
Sehingga dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Siapa kita di hadapan Yesus? Sebagai Rabi, sebagai Tuhan, Tuan atas hidup kita. Apa dan siapa kita di hadapannya? Paulus sadar betul akan hal ini. Dia tahu semua karena kasih karunia semata. Kita dibenarkan oleh iman yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, bagaimana Paulus dan kita bisa membalas semua yang Yesus sudah lakukan pada dirinya, selain mencontoh teladan Kristus yang menghamba kepada Bapa. Saudara-saudara, maka Paulus juga memberi dirinya menghamba kepada Kristus sang kebenaran. Kasih dan pengorbanan yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Kristus, yang tidak ada sandingannya, yang tidak ada tandingannya. Apakah kita tidak akan merelakan apapun untuk membalasnya? Saudara-saudara, bukankah ketika orang menunjukkan sedikit perhatian kepada kita, kita sering merasa terharu dan ingin membalas dengan memberi? Apatah lagi saudara-saudara dengan kasih yang seperti ini? Tidak mungkin hanya dengan pujian dan penyembahan di gereja, sorak-sorai tanda kemenangan di gereja, atau ibadah-ibadah sukacita sebagai anak Allah yang sudah dimerdekakan, sudah menang, selesai, pulang. Kita berkutat kembali dengan soal-soal penghidupan sehari-hari, dan setelah seminggu kembali datang beribadah, melepaskan sejenak kepenatan, memuji, bersorak, dengar firman, dan kemudian pulang, berulang pada keseharian yang sama tanpa ada perubahan apa-apa pada kerohanian kita. Mengapa, saudara-saudara? Kita ingat lagu Lebih Daripada Pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kibarkanlah panjinya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Salah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi tidak berhenti di situ. Itu yang saya katakan tadi. Kita euforia, bersuka cita karena kemenangan, kemerdekaan. Itu satu hal. What next? Kemerdekaan jika terus direspon hanya dengan bangkit terus, angkat pujian, panji kemenangan, dan bersorak-sorai, kapan mengisi kemerdekaannya? Saudara-saudara, menjadi budak kebenaran adalah respon aktif dengan kerelaan dari diri kita yang sudah dimerdekakan karena mengalami cinta kasih anugerah yang tak terkatakan dari Tuhan kita yang agung, yaitu Kristus. Saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1-11 yang merupakan ayat bacaan kita yang ketiga, ada hal menarik dari aturan ketetapan budak Ibrani yang diberikan Tuhan melalui Musa. Jika orang Israel karena kemiskinan atau hal lain menjadi budak, maka dia hanya boleh menjadi budak kepada seseorang selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 dia harus dibebaskan, dimerdekakan dengan tidak membayar apa-apa, dan bahkan ketika dia pergi tidak dengan tangan hampa, tetapi harus dibekali oleh tuannya. Tetapi hal menariknya adalah, saudara-saudara, ketika saat dimerdekakan, budak ini kemudian menolak untuk dimerdekakan, tidak mau pergi dari tuannya, karena dia mengasihi tuannya, dan karena baik keadaannya waktu bersama tuannya, dan dia merasa dikasihi tuannya, maka saudara-saudara, tuannya ini harus membawa dia di hadapan Allah, di hadapan hakim, kemudian mengambil penusuk, dan menusuk telinga budak ini pada pintu, dan dia akan menjadi budak selamanya bagi sang tuan. Saudara-saudara, budak ini sudah dimerdekakan, tetapi dengan kerelaan hatinya, merelakan diri, melepaskan haknya merdeka untuk menjadi hamba, jadi doulos, karena dia merasa tuannya itu memperlakukan dia dengan baik. Saudara, kebaikan dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus jauh melebihi apa yang diperbuat
tuan-tuan yang baik di dunia ini terhadap budaknya. Budak Ibrani mereka merdeka bukan karena tuannya bersedia mati bagi dia supaya dia merdeka, tetapi itu ketetapan Tuhan. Tetapi Yesus, dia sang Tuan kita, tidak hanya memperlakukan kita dengan baik untuk hidup yang sementara, tetapi menebus kita dengan kematian, menjadi budak Bapaknya, taat sampai mati di kayu salib, memerdekakan kita dan memberi hidup kekal dengan segala kekayaan sorgawi. Kita menjadi ahli waris kerajaannya. Tidakkah kita seharusnya sama dengan budak Ibrani yang dengan rela menjadi budak tuannya selama hidupnya dengan tanda tusukan pada telinganya? Kita juga setelah dimerdekakan oleh Kristus, dicap, distempel, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata Spragiso tadi adalah meterai yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi bukti tanda yang kelihatan adalah bukti yang kelihatan pada kita adalah stigmata, goresan, luka, tusukan, budak dulos Kristus. Karena kita menjadi budaknya dulos Kristus. Saudara-saudara, jika kita murid Kristus, jadilah murid dan belajarlah kepada Kristus. Jika kita hamba Kristus, jadilah hamba Kristus. Jadilah budak dan teladanilah Kristus yang juga sudah menghambakan dirinya untuk kita. Bagaimana saudara-saudara cara kita menjadi hamba Kristus, dan apa buktinya bahwa kita sudah menjadi hamba Kristus, menjadi budak Kristus? Bukti dari kita sudah menjadi budaknya Kristus, dulosnya Kristus adalah memiliki tanda stigmata, luka, goresan milik Yesus. Sama seperti Paulus. Bagaimana caranya? Yesus dan Paulus menunjukkan pada kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib tidak mungkin dipisahkan, atau kita boleh memilih melakukan yang satu dan yang lain diabaikan. Atau kita boleh memilih melakukan yang satu dan yang lain diabaikan. Saudara-saudara, menyangkal diri pertama-tama mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha sendiri, melainkan mempercayai Allah untuk keselamatan, bukan mempercayai diri sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, setiap hari kita harus menyangkal hikmat kita sendiri dan mencari hikmat dan arahan Allah untuk hidup kita. Penyangkalan diri, saudara-saudara, penyangkalan diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Apabila kita menyangkal diri dengan satu tujuan, yaitu meninggikan Yesus dan melakukan kehendaknya, maka itulah penyangkalan diri yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Salib kita bukan tentang pertengkaran dengan orang tua, anak dan orang tua, suami dengan istri, bukan soal kekurangan kemiskinan, juga bukan soal sakit penyakit yang menimpa kita yang mungkin sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Salib kita saat kita mengambil keputusan berhenti menyenangkan diri sendiri dan menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Menderita karena melakukan taat kepada firman-Nya. Kedua hal ini terus-menerus dilakukan setiap hari. Keduanya syarat utama bagi kita dalam mengikut Kristus. Salib yang kita pikul hari ini adalah melakukan firman Allah yang adalah kehendak-Nya dan meninggikan di atas kehendak kita sendiri dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Saudara-saudara, percaya Yesus, engkau selamat. Keselamatan itu sederhana, tetapi harga keselamatan itu mahal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, saudara-saudara, tetapi dengan darah yang mahal. Dan menjalaninya tidak mudah. Saudara-saudara, sesungguhnya kehidupan Kristen tidak hanya sulit untuk dijalani, bahkan mustahil dijalani dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa
hidup bagi Allah apabila kita terlebih dahulu mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Itulah rahasia kekuatan kehidupan Kristen. Kristus yang hidup melalui kita. Itulah yang Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sangkal diri dan pikul salib keduanya bicara tentang memberi diri dan melepaskan hak. Menderita, ya, tapi itu syarat ikut Tuhan. Mengapa saya katakan sangkal diri dan pikul salib adalah tentang memberi diri dan melepaskan hak? Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu artinya kita memberi diri di atas mezbah bakaran untuk dibakar, dimurnikan. Itu juga artinya melepaskan hak untuk tunduk taat pada kehendak Kristus melalui firman-Nya dan Roh Kudus yang memerintah dalam kita. Itulah korban bau harum dari asap perupaan kita yang naik ke hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan binatang pengganti, bukan tepung atau rempah-rempah terbaik seperti dalam PL, atau bukan uang, harta, perpuluhan, aksi sosialmu, tetapi persembahkan tubuhmu terlebih dahulu. Maka semua itu, hal tadi otomatis akan mengikuti. Tidak mungkin diri kita sudah di atas mezbah untuk Tuhan, dan hal-hal lainnya yang melekat pada diri kita tidak akan kita persembahkan. Tetapi saudara-saudara, jika seseorang sudah mempersembahkan diri di atas mezbah, tetapi tidak siap melepaskan hak, maka pasti dia akan keluar dari mezbah itu. Saat api pembakaran untuk memurnikan mulai membakar, melukainya. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ada orang yang mungkin kelihatannya mempersembahkan hal-hal yang dia punyai, tetapi ketika dirinya sendiri tidak dia serahkan pada Tuhan, itu artinya dia hanya mempersembahkan sampah. Persembahkan tubuh di atas mezbah tidak mudah dalam tahapan ini, tetapi itu keharusan dan menjadi bukti bahwa kita memang pengikut Tuhan, orang-orang yang ditebus milik kepunyaan Kristus. Tanda-tanda stigmata, luka, goresan akan otomatis kita peroleh, melekat pada tubuh kita, menjadi bukti kita menjadi hamba doulos milik Yesus ketika kita mempersembahkan tubuh kita di atas mezbah bagi Tuhan. Itu sekaligus membuktikan bahwa kita memang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jika tidak, maka mungkin tanda binatanglah yang melekat pada kita. Apakah kita sudah merespon kemerdekaan kita dari dosa terhadap Kristus dengan menyerahkan diri kita di atas mezbah, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari supaya tanda-tanda stigmata itu melekat pada kita? Atau kita turun naik, keluar masuk dari mezbah karena tidak tahan dengan rasa sakit pembakaran, penyangkalan, pemikulan, sehingga kita melepaskan beban salib dan keluar, bahkan menjauh dari mezbah bakaran? Atau kita hanya berdiri dekat-dekat mezbah bakaran untuk sekedar menghangatkan tubuh tanpa mau terbakar? Jika kita sungguh-sungguh dihidupkan dan menerima anugerah keselamatan, maka jika kita terus lari menjauh atau hanya sekedar berdiri di dekat sehingga tidak kelihatan kalau kita jauh dari Tuhan, atau kita yang sudah berada di atas mezbah tapi tidak tahan, maka satu waktu saudara-saudara, Tuhan akan memaksa dengan caranya sendiri untuk membuat kita naik ke atas mezbah bakaran. Dia akan memaksa kita dengan caranya untuk membuat kita menyangkal diri, memikul salib dengan rela. Karena hanya dengan jalan itulah hidup kita bisa memuliakan Tuhan, menyatu dalam penderitaan dan serupa dalam kematiannya. Apakah kita mau dipukul terlebih dahulu oleh Tuhan, mau babak belur, tidak berdaya terlebih dahulu baru memberi diri kepada Tuhan? Kita sudah memiliki luka-luka, goresan-goresan, bahkan babak belur karena menderita bagi Kristus, tapi menderita bukan bagi Kristus, tetapi karena dosa dan ketidaktaatan kita. Tetapi syukur kepada Allah, kita sering tidak setia, tetapi Dia tetap setia, sehingga Dia akan selalu membawa balik anak-anaknya untuk merelakan diri, menghamba, menjadi doulos kepunyaannya,
Jika kita sampai saat ini belum memiliki tanda stigmata, maka bertobatlah. Datanglah, serahkan diri kita di atas mezbahnya, mulai melepaskan hak kita, sangkal diri, dan pikul salib, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami secara proaktif dapat menunjukkan tanda luka-luka Kristus, stigmata dalam tubuh kami dan dalam hidup kami. Stigmata dalam makna fisik yang kami peroleh sebagai harga yang harus dibayar dalam mengimplementasikan devosi kami kepadamu, namun juga stigmata dalam wujud non-fisik ketika kami harus mempersembahkan tubuh kami yang hidup untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Stigmata itu berupa penyangkalan diri dan memikul salib, bahkan dalam pengertian hanya untuk hal-hal tertentu, dan bukan hanya untuk kadar tertentu saja, namun dalam totalitas bentuknya yang utuh dan paripurna. Ajar kami agar kami bukan saja dapat mengasihi, namun kami dimampukan untuk mengasihi sampai terluka. Ajar kami agar kami bukan saja dapat menyangkal diri, namun kami dimampukan untuk menyangkal diri sampai terluka. Dan ajar kami agar kami bukan saja dapat memikul salib kami masing-masing, namun dimampukan juga untuk memikul salib sampai terluka, menapaki via dolorosa kami masing-masing, dan akhirnya mati bersama Kristus di puncak Golgota. Bapa, mati bersama Kristus di puncak Golgota adalah paralel dengan bertahan dalam api pemurnian ketika tubuh kami yang hidup dibakar dalam mezbah korban menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Ajar kepada kami agar kami setia sampai akhir, sehingga stigmata yang menjadi ketetapanmu dalam diri kami masing-masing sebagai pengikutmu menjadi nyata bagi dunia, dan dunia memuliakan namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dengan membawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus hari Jumat 27 November, Komsel online pukul 19 sampai dengan pukul 21. Hari Minggu 29 November 2020, ibadah onsite di Mangga. Untuk lansia dan anak sekolah minggu masih ibadah di rumah dan akan dilayani secara online. Doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan berdoa bagi bangsa dan negara.
Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.